masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Serangan triple combo untuk Jokowi, Covid-19, PKI, dan Khilafah, ditulis X Hardy. Orangnya sama, kelompoknya itu-itu juga, serangannya dari 3 arah sekaligus. Jokowi adalah targetnya. Kekuasaan adalah bahan bakarnya, diperkuat oleh nafsu berkuasa yang sudah diubun-ubun. Mereka ini bukan hanya barisan sakit hati, tapi juga tidak tahan lagi kalau harus duduk diam dan menunggu. Mari kita kupas satu persatu. Wabah Covid-19 ini adalah kesempatan yang muncul pada saat yang tidak diduga. Usai Pilpres, nyaris tidak ada bahan serangan ampuh yang memberikan hasil masif. Kalaupun ada, serangan itu lemah, biasanya isu Rohingya, Uighur, dan isu India. Ketiganya dengan cepat meredup, tidak menggapai momentum yang diperlukan untuk menggoyang kondisi pemerintahan. Covid-19 datang, lockdown pun disuarakan. Berkali-kali presiden ditarik pelan-pelan untuk masuk ke dalam perangkap maut. Jokowi berkali-kali dibujuk untuk membuat kebijakan yang di luar terlihat seperti demi rakyat, tapi sebenarnya membawa negara ini ke dalam masalah yang lebih besar. Dan ternyata ini adalah keputusan yang tepat. Penggantinya adalah PSBB. Itu pun banyak yang tidak patuh pada aturan dan nekat melanggar. PSBB yang merupakan lockdown versi enteng, itu pun tidak banyak yang bisa patuh. Apalagi lockdown yang pastinya butuh tenaga dan biaya ekstra besar. Bayangkan kalau ternyata itu gagal. Bukannya negara ini akan mudah diguncang gejolak dan masalah sosial? Isu Covid-19 tak mempan. Ternyata hantu yang biasanya muncul di bulan September dipanggil mendadak pada bulan Mei. Isu PKI adalah langkah selanjutnya. Kayaknya ada yang sedang ngebet, kebelet dan mau kejar target sehingga isu PKI dipakai lebih cepat dari tenggat waktu yang biasanya. Penggoreng isu PKI ini adalah orang-orang yang kurang lebih sama. Ini sudah diperkuat oleh data dari pendiri Drone Emprit dan media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. Para top influencer ini yaitu Tommy Soeharto, pendakwa Haikal Hasan, wakil sekjen MUI Tengku Zulkarnain, politikus Gerindra Fadly John, dan beberapa lainnya. Selain itu, akun Twitter @digembok juga mulai buka suara soal isu ini yang dipoles untuk kepentingan politik. Bagi yang waras, isu PKI ini hanyalah alat untuk menjatuhkan pemerintahan, apalagi sedang disibukkan dengan upaya mengatasi wabah Covid-19. Isu PKI ini ibarat sesuatu yang tidak ada, tapi diada-adakan, kemudian di-blow up, digoreng dan dipiralkan oleh beberapa tokoh agar masyarakat percaya akan kebangkitan komunis atau PKI. Lalu muncul satu pahlawan yang sudah pasti berasal dari keluarga sebelah. Kalau memang PKI itu nyata, sudah dari dulu mereka ketahuan gerak-geriknya. Semua yang mereka ributkan hanyalah asumsi, narasi palsu, dan dari kata-katanya. Buktinya mana? Dan satu lagi, mereka juga dengan liciknya berkelit dengan mengatakan siapapun yang protes dengan apa yang mereka suarakan patut dicurigai. Mereka yang bangkitkan isu yang tak pernah ada, lalu kita dituding sebagai orang tak waras. Keterlaluan sekali. Yang ketiga adalah isu khilafah. Beberapa waktu lalu Kemenko Polhukam pernah menyebut diam-diam ada kelompok yang menyuarakan khilafah di tengah pandemi. Narasi khilafah ini juga bukan barang baru. Sudah bertahun-tahun lamanya gerakan ini tumbuh dan berkembang di negara ini. Lucunya,
gerakan narasi khilafah terlihat sangat jelas di negara ini. Tapi mereka tidak ribut. Kita yang ribut soal ini, mereka yang kebakaran jenggot. Ini membuktikan kalau ada kelompok yang juga berniat agar khilafah tegak di negara ini. Meski mulutnya mungkin menyebut NKRI dan Pancasila harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. Coba renungkan kembali 3 isu tadi. Datangnya beruntun atau mungkin kebetulan momentumnya pas sehingga datangnya beruntun. Coba renungkan lagi siapa yang berada di balik semua ini. Tidak sulit menebaknya, bukan? Apalagi soal isu PKI dan khilafah kalau melihat teori yang bermunculan di media sosial. Dua kelompok ini seolah saling membutuhkan, saling support demi satu tujuan licik untuk memanfaatkan pandemi di mana negara sedang dalam kondisi rentan dan kesulitan. 3 arah serangan sekaligus, negara ini seolah tidak pernah diberikan ruang untuk bernapas sebentar saja oleh kelompok haus kekuasaan ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada negara ini, tidak peduli bagaimana rakyat sedang dalam kesulitan, mereka tidak berpikir pemerintah diganggu, rakyat juga butuh diurus. Yang mereka tahu hanyalah sakit hati dan ingin berkuasa. Bagaimana menurut Anda?